Selamat sore jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema, tetap percaya. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Kami tetap mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami, ajar kami supaya kami tetap percaya apapun kondisi, keadaan yang kami alami. Di dalam keadaan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ajar kami untuk tetap berharap dan senantiasa mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini bersama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saudara, ada satu quote yang mungkin perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab keajaiban bisa terjadi kapanpun. Jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan, sebab keajaiban bisa terjadi kapanpun. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita mendapati bahwa kita diperhadapkan pada hal yang namanya kepercayaan. Kita mendapati bahwa diri kita harus mempercayai orang lain. Ketika kita membangun rumah kita butuh jasa kontraktor. Dan kepada dialah kita mempercayakan pembangunan rumah kita. Ketika kita bepergian dengan pesawat terbang misalnya, kita percaya pada kru dan juga pilot serta orang-orang yang mengendalikan lalu lintas udara. Kita juga mempercayai pihak bank ketika menyimpan sejumlah uang kita pada bank. Jika kepada manusia yang terkadang kurang dapat kita percayai, kita tetap mempercayai mereka. Bagaimana kita menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Amsal memberikan kita satu nasihat yang bijak untuk kita menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6 yang tadi sudah kita baca, penulis kitab Amsal memberikan satu nasihat untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, serta akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Apa artinya itu? Penulis kitab Amsal mengajarkan kepada kita untuk kita boleh memiliki rasa kepercayaan yang sempurna kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita tanpa rasa ragu, dan benar-benar kita mau mengakui kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat kita percaya, dan Dia begitu setia. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita artinya apa? Kita menempatkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita tidak membiarkan kecemasan atau kekhawatiran untuk menguasai kita, tetapi kita mempercayakan sepenuhnya keberadaan kita ke dalam kedaulatan Tuhan. Percaya kepada Tuhan juga membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kita akan tinggal dan berdiam di dalam Dia dengan kebaikan dan kebesarannya. Kita dilindungi, kita dipeluk, kita dikelilingi oleh berkat dan kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan kata percaya kepada Tuhan, kita membayangkan bahwa kita akan merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam Dia. Ketika kita mempercayai orang tua kita misalnya,
Kita percaya sepenuhnya kepada mereka. Karena kita mengenal siapa orang tua kita. Kita juga memiliki relasi yang cukup baik dan akrab dengan orang tua kita. Kita percaya kepada orang tua kita karena kita tahu bahwa mereka akan melakukan yang terbaik bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan. Karena kita mengenal siapa Tuhan itu. Kita juga memiliki rasa hubungan yang begitu dekat dengan Dia. Percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena saudara mengenal Dia. Saudara juga memiliki satu relasi yang begitu intim dan akrab dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan. Apakah hanya pada saat kita di dalam keadaan baik, di dalam keadaan oke? Bagaimana jika kita diperhadapkan pada satu kondisi yang kurang baik? Keadaan yang kurang baik. Misalnya, kita mengalami kecelakaan yang parah. Kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin mengalami penolakan. Kita mungkin dikhianati. Kita mungkin diperlakukan tidak adil. Kita mungkin di dalam kondisi yang terpuruk. Bagaimana kita tetap menaruh percaya kita kepada Tuhan? Sikap percaya kita kepada Tuhan hendaknya tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena sikap percaya kita kepada Tuhan mengungkapkan adanya ketergantungan keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, baik ataupun kurang baik. Abraham tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Meskipun sebenarnya tidak ada dasar untuk berharap. Imannya dikatakan tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Roma 4:18-20. Abraham tetap percaya kepada janji Allah meskipun diperhadapkan pada satu hal yang tidak mungkin. Abraham tetap percaya kepada Allah meskipun diperhadapkan pada ketidakmungkinan. Ada banyak keadaan yang mungkin mempengaruhi rasa percaya kita kepada Tuhan. Mari kita mencoba mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan saudara. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan. Pertolongan Tuhan yang kita rasakan. Rasa aman, rasa percaya yang tidak tergoyahkan hanya bisa datang jika saudara dan saya mengenal Tuhan secara intim, secara pribadi. Karena rasa percaya kepada Tuhan artinya kita tinggal dan berdiam di dalam Dia. Kita betul-betul merasakan kebaikan dan kebesarannya. Kita seperti seorang yang dilindungi, dipeluk, kita dikelilingi oleh berkat dan kasih yang besar. Kita benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Dia dan tidak bergantung kepada pengertian kita sendiri, kepada hikmat kita sendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sama artinya kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Perintah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri sebenarnya adalah dua perintah yang saling melengkapi. Dengan kata lain, kalau kita menyatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang yang tidak bergantung kepada kemampuan kita sendiri untuk memahami segala sesuatu yang Tuhan lakukan, yang mungkin kita tidak mengerti. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak di antara kita yang menjadi orang yang membanggakan dan mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin karena kita merasa pandai, mungkin karena kita merasa menjadi orang kaya, mungkin karena kita merasa menjadi orang yang terkenal, mungkin karena kita merasa orang begitu menghormati kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa bersandar kepada pemahaman kita sendiri sama artinya kita seperti bersandar pada dinding atau struktur yang lemah, yang rapuh, yang dapat runtuh kapanpun. Jika struktur seperti itu tidak dapat menopang kita, kita akan jatuh dan terluka.
Terkadang kita sering berpikir bahwa kita lebih tahu dari Tuhan, kita lebih pandai dari Tuhan, tetapi kenyataannya pemahaman kita lemah dan tidak dapat diandalkan. Ketika kita mencoba melakukan segala sesuatu dengan cara kita, maka yang terjadi adalah akan muncul mungkin satu masalah yang baru. Kita ambil contoh, Sarah yang sepertinya mencoba menolong Tuhan dengan caranya sendiri. Sarah memberikan Hagar kepada Abraham dengan harapan bahwa dari Hagarlah Abraham memperoleh keturunan. Padahal bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tetap ingin bahwa keturunan Abraham sebagai anak perjanjian itu dari Sarah. Kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sarah itu membawa persoalan yang berdampak besar. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan pemahaman kita sendiri daripada kita percaya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Amsal 16:25 firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri mungkin membuat kita terkadang sulit memahami jalannya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengingatkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Cara Tuhan juga bukan cara kita. Namun kita tetap harus belajar memahami cara pikir Tuhan yang sempurna. Dan bukan cara pikir kita yang tidak sempurna. Bersandarlah kepada hikmat Tuhan. Bukan pada hikmat kita. Itu akan menolong kita untuk tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jalan Tuhan itu bisa saja membingungkan, tetapi tidak akan membuat kita kebingungan, karena Dia adalah pribadi yang dapat kita percayai. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya kita juga mengakui Dia di dalam segala jalan kita, dan Tuhanlah yang akan mengarahkan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita mengakui Tuhan. Sama artinya kita mengenal Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan itu. Mengakui Tuhan dalam segala jalan kita berarti kita mengenal dan mengetahui Dia. Jika dikatakan kita mengakui Tuhan, maka kita akan tunduk kepada Dia. Karena kita mengakui otoritas Tuhan atas hidup kita. Mengakui Tuhan berarti mengakui bahwa di dalam semua urusan dan usaha kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang berkuasa. Mengakui Tuhan berarti mengenalnya. Kita memiliki persekutuan yang intim dengan Dia. Kita tahu siapa Tuhan. Dengan demikian kita akan percaya apa yang Dia katakan, percaya pada firman-Nya, taat akan perintahnya dan mengikuti pimpinannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala hal, di dalam situasi apapun itu namanya, di dalam semua fase kehidupan kita, di dalam setiap bidang kehidupan kita, maka Dia akan mengarahkan jalan kita dengan caranya dan pada waktunya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Jika keinginan kita adalah agar Tuhan meluruskan jalan kita, maka kita harus mengakui Dia secara penuh di dalam segala hal. Mengakui Tuhan di dalam hidup kita, artinya kita juga harus menjauhi kejahatan dan dosa. Ketika mata hati kita tertuju kepada Yesus, dan Dia adalah titik fokus jiwa kita di dalam segala hal, maka kita akan menemukan bahwa Dia benar-benar mengarahkan jalan kita ke arah yang terbaik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Amsal memberikan kita nasihat yang sangat bijak di dalam satu realita kehidupan yang tidak pasti.
kita diperintahkan untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri yang rapuh, yang lemah. Dan kita juga harus mengakui Tuhan di dalam segala jalan hidup kita. Karena Dia yang memegang otoritas hidup kita dan Dia memegang kendali atas hidup kita. Tetap percaya kepada Dia apapun keadaan kita. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan pengharapan sejati. Meskipun hidup tidak dapat kita pahami seluruhnya, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memastikan bahwa hidup bisa terus dijalani walaupun sulit untuk kita pahami. Bila renungan pada kesempatan sore hari ini sungguh memberkati setiap kita. Tetap percaya kepada Dia apapun keadaan saudara dan saya. Renungan ini akan saya tutup dengan satu pujian, tetap percaya walau tidak melihat. Karena firman-Nya akan selalu tergenapi di dalam hidup kita. Amin. Biarlah nama Tuhan sendiri yang senantiasa dimuliakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.